Halo teman-teman YouTube, Assalamualaikum. Ketemu lagi di video channel aku di Crazy Vlog. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan share ke kalian tentang kemarin yang sempat aku baca-baca, dan aku pengen sharing ke kalian tentang essential oil. Jadi di video ini aku akan bahas apa sih essential oil itu, dan apa sih di dalamnya essential oil itu, dan manfaat dari essential oil itu apa, serta gimana cara pakai essential oilnya. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, stay tune di video ini ya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang apa sih essential oil itu sendiri. Jadi essential oil itu adalah minyak yang dihasilkan dari destilasi atau penyulingan, baik itu secara hot pressure ataupun cold pressure, yang didapatkan dari suatu tanaman tertentu. Jadi yang didapatkan dari essential ini adalah kandungan murni dari suatu tanaman, entah itu didapatkan dari daunnya, dari batangnya, ataupun dari bunganya. Selanjutnya, dari essential itu sendiri itu bersifat aromatik yang khas banget dari suatu tanaman tertentu. Jadi misalnya tanaman tersebut dilakukan penyulingan di bagian daun dari tumbuhan itu. Jadi yang dihasilkan dari oil yang dihasilkan dari hasil penyulingan itu juga aromanya sama persis seperti daun dari tanaman itu sendiri. Essential ini sendiri itu bersifat poten dan pekat sekali karena dia merupakan ekstrak murni dari suatu tanaman yang benar-benar murninya teman-teman. Jadi kalau misalnya di suatu tanaman tertentu itu ada suatu senyawa yang sangat kecil dari tanaman, itu bisa didapatkan dari essential oil itu. Essential oil ini sendiri itu sebenarnya sudah dimanfaatkan sudah beratus-ratus tahun yang lalu oleh manusia. Cuman karena masih belum majunya teknologi, jadi mereka cuman manfaatkannya itu secara sederhana. Misalnya tanaman itu entah ditumbuk ataupun direbus ataupun disaring. Dan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan sekarang ini, jadi banyak sekali penelitian yang dilakukan untuk kemajuan atau pemanfaatan dari essential itu sendiri. Dan sekarang ini essential oil sudah banyak digunakan di beberapa industri seperti industri makanan, industri kecantikan, ataupun industri farmasi. Dan selanjutnya adalah bagaimana essential oil ini didapatkan. Jadi untuk mendapatkan essential oil murni dari suatu tanaman bisa dilakukan dengan proses penyulingan atau destilasi. Itu ada dua cara, yaitu melalui hot pressure ataupun cold pressure. Itu tergantung dari jenis tanaman atau bahan yang akan digunakan untuk kita mendapatkan essential oilnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang komponen apa sih yang ada di dalam essential oil ini. Jadi setelah kita mendapatkan essential oil murni dari suatu tanaman, itu akan kita dapatkan senyawa kompleks dari tanaman itu sendiri, yang di dalamnya itu ada beberapa kandungan yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan di dalam senyawa itu ada beberapa gugus rantai senyawa kimia yang nantinya itu memiliki beberapa aktivitas biologi yang bisanya dimanfaatkan untuk support kesehatan kita ataupun untuk kepentingan kita yang lain. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat dari essential oil itu sendiri. Jadi essential oil itu sendiri itu memiliki senyawa yang di senyawa itu dia tuh memiliki potensi aktivitas biologi yang sangat keren sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman googling di Google ataupun di search engine yang lain, itu sebenarnya banyak banget penelitian yang sudah dilakukan yang menggunakan essential oil, baik itu penelitian secara lab ataupun penelitian yang sudah dilakukan dengan menggunakan subjek human untuk pemanfaatan essential itu sendiri. Dari beberapa literatur yang sudah aku baca, ternyata di beberapa essential oil itu dia punya beberapa aktivitas biologi seperti antivirus, antibakteri, anti-inflamasi, antihistamin, juga anti jamur, dan beberapa manfaat yang lainnya itu yang sangat baik sekali untuk tubuh kita. Oke, selanjutnya aku akan bahas tentang macam-macam essential oil. Jadi di sini aku tidak membahas brand ataupun merek dari essential oil, cuman aku akan sedikit membahas tentang bukan kriteria sih, tapi kelas-kelas dari essential itu. Jadi essential oil itu ternyata ada kualitasnya itu yang berdasarkan kelasnya teman-teman.
Jadi untuk yang pertama yaitu essential oil yang tingkatannya paling bagus, yaitu adalah grade therapeutic essential oil, di mana essential oil ini itu adalah essential oil yang benar-benar murni yang didapatkan dari ekstrak tanaman tanpa bahan kimia apapun, entah itu dari proses penanamannya, proses penumbuhan tanamannya, hingga proses didapatkan essential oilnya sampai di kemasan itu mereka tidak menggunakan campuran atau bahan kimia sebagai campurannya, jadi benar-benar murni dari tanaman itu sendiri. Jadi untuk therapeutic essential oil ini sangat aman buat teman-teman gunakan, entah itu dihirup ataupun dioles, ataupun bisa juga kita lakukan injection atau masukkan ke dalam saluran pencernaan kita, atau di istilahnya itu dikonsumsi secara langsung. Selanjutnya di kelas kedua ada natural oil, dimana oil ini dia memiliki sertifikat organik essential oil, tapi di dalam essential oil ini tuh masih terdapat sedikit ada tambahan bahan campuran di dalam oilnya. Dan untuk kelas yang ketiga yaitu ada extended oil, dimana di sini dia essential oil yang sudah dicampur dengan tambahan campuran tertentu di dalam essential oilnya itu. Biasanya ini adalah essential oil yang ready to use atau yang siap untuk dipakai, tapi tidak untuk dilakukan proses hirup dengan alat diffuser seperti ini. Dan untuk kelas yang paling bawah itu ada synthetic oil. Jadi di sini dia itu sama sekali nggak ada essential oilnya, tapi dia hanya menggunakan sintetik atau artificial essential oil di dalam essential oil itu sendiri. Jadi di kelas sintetik ini dia akan membuat tiruannya ataupun ya bisa semacam tiruannya dari essential oil itu, dari senyawa kimia itu dibuat tiruannya yang digunakan di dalam essential oil itu. Jadi buat teman-teman yang pengen beli essential oil, jadi bisa kita kepoin dulu ya, entah itu di websitenya penjualnya ataupun tempat kita beli itu ditanyain grade-nya essential oilnya itu seperti apa. Biasanya di kemasannya itu ada komposisinya. Seperti ini ya teman-teman ya, ini essential oil yang aku gunakan. Jadi di komposisinya itu dia tulisannya itu komposisinya leaf dari daun dari tumbuhan itu dan 100% minyak atsiri murni. Jadi bisa teman-teman cek di essential oil teman-teman sendiri di rumah itu apakah dia komposisinya itu benar-benar murni ataupun ada tambahan yang lain. Dan setauku untuk kita bisa bilang essential oil itu adalah grade-grade itu sendiri itu biasanya ada badan khusus yang dia itu punya kredibilitas untuk memberikan sertifikat terhadap suatu essential oil. Dan untuk lembaganya itu sendiri biasanya ada seperti ISO, FDA ataupun AFNOR yang dia itu punya kredibilitas untuk mengeluarkan suatu brand tertentu yang dia itu bisa dibilang adalah essential oil murni ataupun tidak. Dan teman-teman juga bisa kepoin di websitenya, itu biasanya pasti mereka ada keterangan yang lengkap itu essential oilnya itu di mana produksinya dan di mana pabriknya, di mana dia itu melakukan penanaman tanaman itu, sampai bisa kita beli itu biasanya lengkap banget di website pembelian di website perusahaannya. Oke, yang terakhir adalah aku pengen sharing tentang bagaimana cara penggunaan essential oil. Jadi ada 3 cara penggunaan essential oil, yaitu yang pertama adalah dengan inhalasi. Itu bisa kita hirup langsung, entah itu kita teteskan ke tangan lalu kita gosokkan dan kita hirup dalam-dalam, atau kita juga bisa menggunakan dengan alat seperti ini. Itu kita diffuse di alat diffuser yang nantinya di alat ini kita bisa mendapatkan manfaat essential oil berupa gas. Dan yang kedua adalah dengan cara dioles atau digunakan secara topikal di beberapa bagian tubuh kita tertentu. Misalnya kita ada bengkak ataupun inflamasi di suatu badan, di suatu tempat ataupun
badan kita tertentu ya. Jadi essential oil itu bisa kita oles langsung secara topikal di bagian tersebut. Dan yang ketiga adalah dengan cara injection atau secara langsung, bisa kita teteskan di rongga mulut kita, ataupun kita campur di dalam minuman kita, ataupun kita masukkan ke dalam kapsul campuran yang akan kita minum langsung melalui saluran pencernaan kita. Dan dari 3 penggunaan essential itu sendiri, yang paling cepat ini aku dapat dari postingan Dr. Zaidul Akbar, bisa kalian cek di Instagramnya. Kalau dari 3 fase zat itu, yang paling cepat reaksinya itu adalah fase gas, dimana fase gas ini akan langsung kita hirup ke dalam saluran pernafasan kita yang masuk ke dalam saluran paru-paru, dimana di paru-paru ini kan ada beberapa komponen sel yang melakukan proses pertukaran gas yang nantinya akan diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.